perempuan itu tempatnya di rumah, yang dilarang kemana-mana, yang dimana ketika perempuan nelayan keluar dari rumah itu mendapat pelabelan yang kurang baik. Bahkan ketika ekonomi kurang, tidak memiliki usaha, perempuan nelayan kerap jadi korban KDRT. Stigma budaya patriarki ini sangat berakar kuat ya, dimanapun, tidak hanya di pesisir aja, bahwa di budaya patriarki ini ada aturan-aturan yang membiasakan perempuan itu di rumah aja, pekerjaannya ada istilah ucapan tempatnya perempuan itu hanya di 3, kasur, dapur, sumur. Moro Demak, sebuah desa di pantai barat Kabupaten Demak, Jawa Tengah, dulu masyhur namanya menjadi sentra perikanan tangkap. Lekuk sungai yang bermuara di Laut Jawa dengan deretan perahu yang bersandar di kanan kirinya ini menjadi bukti ada ratusan kepala rumah tangga yang menggantungkan hidup sebagai nelayan. Namun, cerita kejayaan itu kini hanya menjadi kisah lama. Dermaga dan tempat pelelangan ikan yang dulu hiruk-pikuk dengan lalu lalang penjual dan pembeli, kini lengang. Hanya tersisa perempuan-perempuan nelayan yang duduk melamun, berharap ada hasil tangkapan datang bersama kapal yang bersandar. Mas Nuah, seorang perempuan nelayan asal Moro Demak, sadar betul himpitan ekonomi di masa paceklik seperti sekarang ini membuat perempuan nelayan rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Tahun 2002 misalnya, di desa Moro Demak dan sekitarnya, ada 72 perempuan nelayan yang mengalami KDRT, kekerasan seksual, atau penelantaran ekonomi. Atas dasar kepeduliannya, Mas Nuah mendirikan komunitas Puspita Bahari di tahun 2005 sebagai wadah perlindungan bagi para perempuan nelayan yang menjadi korban. Kenapa saya menginisiasi berdirinya adanya Puspita Bahari? Karena memang saya dilahirkan di keluarga nelayan, dibesarkan di lingkungan nelayan, sehingga paham betul kondisi anak perempuan nelayan dari kecil sampai dewasa, sampai menikah, keterpurukan, terkungkungnya perempuan itu seperti apa saya paham. Tidak harus perempuan itu tempatnya di rumah, yang dilarang kemana-mana, yang dimana ketika perempuan nelayan keluar dari rumah itu mendapat pelabelan yang kurang baik. Bahkan ketika ekonomi kurang, tidak memiliki usaha, perempuan nelayan kerap jadi korban KDRT, sehingga Puspita Bahari menjadi tujuan besar untuk memutus angka kekerasan ini melalui pemberdayaan yang dilakukan untuk anggota. Puspita Bahari yang berarti kembang lautan itu kemudian bermetamorfosa. Mas Nuah tak hanya membangun ruang aman bagi para korban KDRT, tapi juga mengajak para perempuan nelayan untuk memperjuangkan haknya. Berbekal ijazah kejar paket C karena tak lulus sekolah dasar, Mas Nuah berlatih menjadi paralegal. Ia mengadvokasi pengakuan pemerintah atas pekerjaan perempuan nelayan di Kartu Tanda Penduduk atau KTP. Awal memperjuangkan profesi pengakuan perempuan nelayan di status KTP di kolom pekerjaan itu, tadinya kami melihat ada banyak aktivitas-aktivitas perempuan nelayan yang melaut. Namun mereka tidak diakui sebagai nelayan, sedangkan
mereka sama-sama berisiko. Misalkan yang diakui nelayan itu laki-laki, mereka mendapatkan kartu nelayan, asuransi nelayan, program-program perlindungan perikanan tangkap seperti alat tangkap, seperti solar bersubsidi dan BBM bersubsidi dan lain sebagainya. Nah, namun sama-sama profesi nelayan, kenapa perempuan ini nggak mendapatkan perlindungan yang sama? Jalan panjang untuk mendapatkan pengakuan profesi perempuan nelayan tak mudah dilalui Mas Nuah. Ia kerap terbentur budaya patriarki yang masih erat dipegang masyarakat pesisir. Kami menemukan hambatan yang 1 tahun untuk mendapatkan surat keterangan pernyataan bahwa perempuan tersebut adalah nelayan itu sangat sulit, karena dari pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, bahkan Dewan Perwakilan Rakyat pun bilang itu memalukan, perempuan nggak pantas menurut agama, budaya, pakai dalil yang dipelintir-pelintir sehingga posisi perempuan kembali tidak diuntungkan dengan hal-hal yang memang tidak logis gitu. Stigma budaya patriarki ini sangat berakar kuat ya, dimanapun, tidak hanya di pesisir aja, bahwa di budaya patriarki ini ada aturan-aturan yang membiasakan perempuan itu di rumah aja, pekerjaannya ada istilah ucapan tempatnya perempuan itu hanya di 3, kasur, dapur, sumur. Nah, sebetulnya itu nggak benar. Ketika perempuan memiliki kesempatan untuk bekerja, untuk mendapat kesempatan untuk berorganisasi di ruang publik, kenapa enggak? Aku ora tahu kok. Tahun 2017, 31 anggota Puspita Bahari akhirnya berhasil diakui sebagai nelayan. Namun bantuan yang seharusnya didapat para perempuan nelayan ini belum sepenuhnya terrealisasi. Dampak selanjutnya perempuan nelayan ini mendapatkan kartu Pusuka, kartu pelaku usaha. Nah, namun kartu pelaku usaha ini sebetulnya yang mengeluarkan Kementerian Kelautan Perikanan juga. Namun sebetulnya kartu Pusuka itu harusnya diperuntukkan untuk perempuan nelayan keseluruhan, tidak hanya yang perikanan tangkap, tapi dari pelaku usaha, pengolahan, pemasaran, produksi, seharusnya itu mendapat kartu Pusuka yang saat ini kami masih proses juga. Dan dampak perlindungan lainnya sebetulnya praktiknya belum datang gitu loh, belum didapatkan perempuan nelayan, sehingga ketika perlindungan yang sebenarnya itu ketika cuaca ekstrim, ada bantuan BBM bersubsidi, ada bantuan alat tangkap dan lain sebagainya yang seharusnya perempuan dapat, itu belum dapat. Isen Mas, kapal gede liwat to. Wong wedok kok melu menyang. Isane ki trimo masak-masak. Nganu lho Mas, apa ki jenenge? Nyandang, masak, nganak trimo ngono. Nurika menjadi salah satu perempuan nelayan anggota Puspita Bahari yang profesinya sudah diakui. Setiap pagi buta, Nurika turut serta suaminya berlayar ke tengah lautan untuk mencari ikan atau rajungan. Hasil tangkapan yang semakin hari semakin sedikit membuat suaminya, Arifin, yang dulu memiliki anak buah kapal, harus mencari cara untuk menghemat biaya. Ya ndek kae kan golek rajungan 5 kilo, 10 kilo gampang Mas. Saiki malah angel Mas, golek 2 kilo kangelan Mas. Ya kayak gini Mas. Kalau berangkat tuh Mas dapat 100, berangkat lagi nggak dapat kok Mas. Dulu kan ada ABK, dulu kan banyak ikan. Sekarang kan
ibaratnya tuh semakin tahun semakin berkurang. Kalau nggak sama istri, berarti kan nggak cukup nggo per hari-hari. Nggo anak sekolah, nggo per hari butuhan itu nggak cukup. Tapi kalau bawa istri kan nggo cukup daripada buat ABK, penak buat istri sendiri gitu. Nurika menolak dikatakan sebagai buruh untuk suaminya sendiri. Nurika mengerjakan semua pekerjaan yang juga dilakukan suaminya. Nah, mendingan Mas langsung Pak Lurah mendingan. Lah kowe ki wong wedok ki ora apa jenenge trimo melu-melu tok, ora bekerja sama. Lho bekerja sama to Mas, wong jenenge mangkat bareng mulai bareng kok mosok meni darani ngiwangi tok, meni melok-melok tok meni ngono Mas. Darani aku ki carane pembantu ngono Mas. Lah nek aku pembantu kan bojoku miyang dhewe ra Mas. Engko nak tutuk omah apa nata jaring kaya mau to Mas, ngono jenenge ya pembantu to Mas. Wong melu mangkat bareng, balik bareng kok mosok pembantu ya ora to Mas. Nurika bercerita, selain sempat mendapat penolakan dari perangkat desa setempat atas statusnya, ia kerap kali dicemooh nelayan lainnya yang masih asing melihat perempuan bekerja di tengah lautan. Di isen-isen Mas, kapal gede-gede liwat to. Wong wedok kok melu miyang. Isane ki trimo masak-masak. Nganu lho Mas, apa ki jenenge nyandang, masak, nganak trimo ngono Mas. Disen-isen Mas. Namun, setelah bertemu Mas Nuah dan bergabung bersama Puspita Bahari pada tahun 2017, Nurika kini lebih berani melawan stigma. Ia tak peduli bagaimana budaya patriarki memandang perempuan yang berlayar mencari ikan di tengah lautan untuk membantu keluarga. Aku munane to Mas kae mau isen selot suwe kenal Mbak Mas Nuah dong ra isen Mas. Terima matur nuwun karo Ibu Mas Nuah sing iso aku munane dadi wong diolok-olok malah ora Mas. Matur nuwun sanget karo Ibu Mas Nuah. Kemandirian ekonomi dipercaya Mas Nuah menjadi salah satu cara paling ampuh bagi perempuan nelayan keluar dari jerat kemiskinan dan kekerasan dalam rumah tangga. Hal itu pula yang selalu diusahakan Mas Nuah melalui komunitas Puspita Bahari. Mas Nuah memberikan pelatihan kepada para perempuan nelayan untuk mengolah beragam hasil tangkapan seperti ikan, udang, dan cumi-cumi untuk dijadikan olahan yang bernilai jual lebih tinggi. Kegiatan di Puspita Bahari salah satunya pemberdayaan ekonomi, yang dimana ekonomi itu bertujuan untuk mengurangi angka kekerasan dan kemiskinan yang selama ini membelenggu perempuan nelayan. Nah, semenjak Puspita Bahari ada memberi edukasi tentang kesadaran perlindungan perempuan dan anak, tentang akses pelayanan publik, tentang kesetaraan, dan lain sebagainya, itu akhirnya memberanikan perempuan itu berani bicara, berani melapor ketika mereka tersakiti. Dayah misalnya, perempuan yang pernah mengalami KDRT ini memilih bangkit dan memulai kembali hidupnya dengan menjadi motor penggerak UMKM di komunitas Puspita Bahari. Dari usahanya itu, kini ia bisa menyekolahkan anak-anaknya hingga perguruan tinggi setelah ia bercerai dengan suaminya. Ya, bedanya apa sih Bu kalau misalnya ikan ini dijual mentah-mentah tanpa diolah dulu dengan diolah menjadi keripik, ini nilai jualnya lebih tinggi atau seperti apa? Ya lebih tinggi diolah jadi crispy ini, karena kalau ini dijual mentahan kan 1 kilonya itu udah kering, itu 30.000, 25 sampai 30. Tapi kalau udah jadi crispy ini 100 lebih. Nah, kalau untuk ibu-ibu nelayan sendiri, kehadiran UMKM yang dibina oleh Puspita Bahari ini dampaknya seperti apa? Adanya Puspita Bahari, ibu-ibu nelayan semakin maju, karena kalau dulunya walaupun sepinter-pinternya para ibu-ibu nelayan itu kurang cerdas karena semua dijual dengan mentah. Adanya Puspita Bahari diajari yang namanya Mbak Mas Nuah, olahan ikan, semua ikan diolah menjadi makanan yang bisa dicemil.
Mas Nuah membantu memasarkan olahan hasil laut ini di sejumlah pusat oleh-oleh yang ada di kota. Mas Nuah juga ingin menginisiasi koperasi nelayan perempuan. Anggota komunitas Puspita Bahari didorong untuk menabung dan akan dibagikan setiap menjelang Idul Fitri. Hasil tabungan itu juga bisa dipinjam untuk modal berbagai macam usaha olahan hasil laut. Koperasi itu cukup membantu untuk memutus ketergantungan perempuan nelayan ini terhadap rentenir karena kondisi ekonomi yang tidak menentu dari tangkapan di laut yang semakin menurun karena adanya krisis iklim. Tak hanya itu, sejak 2019, Mas Nuah dibantu kader-kader muda Puspita Bahari juga mengajak anak-anak nelayan di sekitar Desa Morodemak untuk belajar dan mendapat pendidikan tambahan. Mbak Mas Nuah itu orang yang sangat tangguh, pejuang ya. Dia sangat memotivasi saya juga untuk supaya saya itu tidak takut dengan cara menyampaikan. Saya dulunya kan ya, saya tidak bisa ngomong secara lantang seperti ini ya, bahkan sekarang juga masih belajar. Tapi ini ada kemajuannya gitu. Waalaikumsalam. Bertempat di sekretariat Puspita Bahari, anak-anak nelayan itu diajari untuk berani berbicara di depan umum serta memaksimalkan potensi dirinya masing-masing. Itu yang lebih dominan itu ya mereka berkecil hati buat menggapai impiannya, menggapai cita-citanya gitu. Jadi mereka merasa, wah saya orang kecil, saya tidak bisa sekolah tinggi. Padahal mereka juga sebenarnya punya potensi yang sangat bagus sekali sebenarnya. Saya Pari. Saya Pari. Mereka juga diajak untuk melestarikan lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah sembarangan. Anak-anak nelayan juga diajari mengolah beragam sampah plastik menjadi produk layak jual. Melakukan kegiatan seperti bagaimana sih cara kita membuang sampah yang benar tanpa tidak mencemari laut, terus bagaimana cara kita mengelola selain tidak mencemari laut ya juga kita mengelola sampah tersebut menjadi bahan-bahan apa saja yang bisa kita gunakan. Atas usahanya tersebut, Mas Nuah kini kerap kali diganjar berbagai penghargaan sebagai motor penggerak perubahan positif di tengah komunitas nelayan. Untuk sosok Bu Masuah memang dia ulet. Kebetulan di awal saya menjabat, beliau memperkenalkan diri waktu itu bahwa dia punya kelompok nelayan wanita dan sampai dengan saat ini masih tetap eksis karena memang diharapkan ketika pada saat ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada nelayan-nelayan ataupun ada hal yang baru yang disampaikan berkaitan dengan asuransi dan sebagainya itu bisa dikomunikasikan kepada mereka. Dampaknya sangat mempengaruhi kemerosotan ekonomi masyarakat pesisir karena dari dampak rob itu akses jalan terputus, tidak ada transportasi yang bisa masuk atau yang memadai. Krisis iklim menjadi tantangan tak berkesudahan bagi para nelayan, khususnya perempuan nelayan di Desa Morodemak. Semakin tahun, air rob yang menggenangi kawasan ini semakin tinggi. Pemanasan global dan penurunan muka tanah di Tengarai menjadi penyebab utamanya. Setidaknya ada 5 desa di Kecamatan Bonang, termasuk Morodemak, yang terancam tenggelam.
Untuk kondisi realnya bahwa ROP dari tahun ke tahun sejak saya menjabat di tahun 2017, berarti ada 5 tahun kemarin itu belum sampai ke daratan lebih masuk lagi. Nah sekarang ini pada posisi kenaikannya mungkin bisa jadi 15 sampai 30 cm turun, sehingga airnya sampai ke daratan yang dulu desanya itu tidak terkena, sekarang terkena. Rob yang dahulunya hanya datang pada saat-saat tertentu, seperti bulan baru atau purnama, kini merendam rumah-rumah warga hampir setiap hari. Sekarang rob itu nggak bisa diprediksi kapan waktunya, tidak. Setiap hari mesti ada rob, dan setiap hari itu juga perempuan nelayan harus memastikan bersih-bersih rumah, membereskan rumah dan lain sebagainya. Itu semakin menambah beban perempuan nelayan. Banjir rob juga memutus akses dari dan menuju pelabuhan serta tempat pelelangan ikan. Dampaknya sangat mempengaruhi kemerosotan ekonomi masyarakat pesisir, karena dari dampak rob itu akses jalan terputus, tidak ada transportasi yang bisa masuk atau yang memadai. Nelayan butuh solar, penjualan ikan, menangkap ikan membutuhkan es, bakul, pabrik, di mana banyak aktivitas dari rantai dingin ini yang membutuhkan pemasaran ikan hasil tangkapan. Nah itu semua dapat kena dampak dari rob ini. Rob juga menyebabkan jalanan serba rusak di mana-mana. Bagi nelayan seperti Nurika dan suaminya, jalanan rusak sangat menyulitkan proses distribusi hasil tangkapan. Nak banjir rob itu Mas, tahun ke tahun ki malah saya gede Mas. Nak ameh ado liwak to Mas, leren apa jenenge kendala niki akeh Mas, ameh iwak malah rego larang, malah dadine murah Mas. Ameh bakul-bakul ameh do tuku malah sidane do ora mangkat kabeh Mas. Dong regone 20 malah 15, malah 13 Mas. Lho kurang penghasilane to Mas. Solar malah rego larang Mas. Lah ngene iki mau Mas tekeno. Yang perbakalane punjul kok 50.000 itu terima koyo ngono. Nyampeni apa Mas? Belum lagi, Nurika harus menghadapi langkanya ikan dan rajungan akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan penggunaan kapal pukat harimau. Ya kuwi mau lho Mas, gara-garane apukat harimau. Sodo kuwi mau Mas. Iwak cilik rajung mau to Mas, cilik ngono ki to Mas. Ndong diseret ora kanggo digawaki ndok segara meneh Mas. Gara-garane kuwi mau Mas, menane nak iso kan apukat harimau kan dilangi to Mas. Ben wong miyang ki ben iso jaya kaya keneh lho Mas. Perangkat desa dan kecamatan tak kuasa berbuat apa-apa. Mereka tak memiliki anggaran untuk mengantisipasi banjir rob yang datang, termasuk melakukan patroli pelarangan kapal pukat harimau. Nah ini kebetulan kita kemarin sempat sampaikan untuk peninggian jalan, itu pertama. Kemudian yang kedua kaitan dengan normalisasi sungai. Ya, jadi sebelahnya ada sungai itu kalau bisa dinormalisasi kemungkinan akan bisa mengurangi debit air naik. Nah, oleh karena itu kita harapkan agar bisa direalisasi baik dari pusat maupun dari provinsi ataupun dari Pemda sendiri. Perempuan-perempuan nelayan seperti Nurika tentu saja tak bisa berjuang sendirian. Ia membutuhkan uluran tangan dan kemauan pemerintah untuk memecahkan banyak masalah yang dihadapi. Segoro kita Mas laut to, njauh sing sejahtera koyo ndek kae Mas. Ya alat sing tidak ramah lingkungan, muga-muga lek cepet ilang. Perjuangan Nurika, Mas Nuah, dan perempuan nelayan lainnya di Puspita Bahari masih panjang. Kehidupan saya memang sudah memiliki niat untuk mendedikasikan atau mengabdikan untuk terus bergerak memperjuangkan hak-hak perempuan nelayan, khususnya saat ini sudah belum dibilang berhasil juga belum di Demak dan umumnya untuk perjuangan pengakuan perempuan nelayan di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan kita
sesama perempuan yang memperjuangkan hak-hak perempuan, khususnya perempuan nelayan, karena saya memang dilahirkan dari masyarakat pesisir. Setelah berhasil mendapatkan pengakuan, kini Puspita Bahari harus terus berjibaku dengan waktu mempertahankan tanah dan desa mereka agar tak tenggelam. Sebuah perjuangan dari kaum perempuan, oleh perempuan, untuk perempuan, keluarga, dan lingkungan. Dan untuk perempuan nelayan Indonesia, tetaplah berjuang, jangan pernah malu, karena menjadi nelayan itu juga suatu profesi yang membanggakan, karena nelayan itu juga pahlawan protein bangsa. Jadi hidup perempuan nelayan Indonesia.